everyone, perkenalkan nama saya Adventiani Mangago dengan NIM D1B1200081 dari kelas B program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kefarmasian. Farmasi berasal dari bahasa Yunani yaitu pharmakon yang artinya obat atau racun. Disebut sebagai obat apabila digunakan sesuai dengan dosis yang tepat dan disebut sebagai racun apabila digunakan sesuai dengan dosis yang tidak tepat. Pengertian lain dari farmasi yaitu suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti penemuan, pengelolaan, peracikan, pengembangan, distribusi obat, dan informasi obat. Ilmu kefarmasian sebenarnya belum dikenal pada zaman Hippocrates atau yang lebih dikenal sebagai bapak kedokteran pada tahun 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi. Pada zaman itu, dokter memiliki banyak tugas. Yang pertama yaitu mendiagnosa penyakit sekaligus meracik atau meramu obat layaknya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, penggandaan obat semakin rumit, baik dari segi formula maupun peracikan. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick kemudian memberikan perintah untuk memisahkan ilmu kedokteran dan ilmu farmasi. Perintah tersebut diberi nama Decret to Solicis. Dari sinilah sejarah farmasi berasal, sehingga para ilmu kemudian menyimpulkan bahwa akar dari ilmu kedokteran dan ilmu farmasi sama. Berikut ini terdapat beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan ilmu farmasi. Yang pertama yaitu Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Hippocrates merupakan seorang dokter Yunani yang pertama kali memperkenalkan tentang ilmu kedokteran dan ilmu farmasi. Hippocrates dikenal juga sebagai bapak kedokteran. Yang kedua yaitu Dioscorides pada abad pertama. Dioscorides merupakan seorang ahli botani Yunani yang merupakan orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan dalam ilmu farmasi terapan. Karya-karyanya yaitu De Materia Media, Opium, Ergot, Aspiridium, Cinnamon, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu Galen pada tahun 200 sampai 130 sebelum Masehi. Galen merupakan seorang dokter sekaligus sebagai seorang ahli farmasi yang terkenal karena karya-karyanya di bidang ilmu obat-obatan yang berasal dari alam. Yang keempat yaitu Philippus Aurelius, merupakan seorang dokter sekaligus sebagai seorang ahli kimia dan Swiss yang menyatakan dirinya sebagai Paracelsus yang terkenal pada zaman itu. Perkembangan ilmu farmasi. Ilmu farmasi mulai berkembang dari tabib-tabib tradisional yang berada pada daerah Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan beberapa negara Asia lainnya. Menurut Cina, pada mulanya farmasi berasal dari tabib-tabib tradisional, kemudian diturunkan kepada keturunan mereka. Sedangkan menurut mitologi Yunani kuno, Hygieia merupakan anak dari Aesculapius. Aesculapius merupakan seorang dewa kesehatan atau dewa penyembuh. Karena kemampuan Aesculapius dalam menyembuhkan seseorang, maka Zeus, yaitu anak dari Aesculapius, merasa takut bahwa Aesculapius bisa membuat seseorang menjadi kekal. Maka dari itu, Apollo, yaitu anak Zeus, kemudian membunuh Aesculapius menggunakan petir. Apollo kemudian membangun sebuah kuil untuk Aesculapius, di mana di kuil itu ditemukan ular yang sudah mati. Namun beberapa saat kemudian, ular tersebut hidup kembali. Itulah arti dari kematian Aesculapius sebagai dewa penyembuh, di mana dalam logonya untuk saat ini yang kita pakai, cawan melambangkan ramuan obat, sedangkan ular melambangkan penyembuhan. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia.
mulai dari Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat, yang sekarang ini disebut sebagai Philadelphia College of Pharmacy and Science. Setelah era itu, maka mulailah bermunculan sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Sejarah farmasi di Indonesia. Ilmu farmasi masuk di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, perkembangan farmasi di Indonesia sangat lambat dan belum dikenal oleh masyarakat luas. Sampai pada zaman proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tenaga kefarmasian di Indonesia hanya terdiri dari asisten apoteker dengan jumlah yang sangat sedikit. Perkembangan farmasi di Indonesia melalui beberapa periode. Periode pertama terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan Perang Kemerdekaan. Tonggak kefarmasian di Indonesia mula-mula berasal dari pendidikan asisten apoteker pada zaman Hindia Belanda. Periode kedua terjadi setelah Perang Kemerdekaan sampai tahun 1958. Pada periode ini, jumlah tenaga kefarmasian, terutama asisten apoteker, mulai bertambah. Periode ketiga pada tahun 1950. Di Jakarta didirikan pertama kali sekolah asisten apoteker dengan masa waktu pendidikan 2 tahun dan jumlah lulusan angkatan pertama yaitu 30. Sementara jumlah apoteker semakin meningkat baik dari yang bersekolah di luar negeri maupun dalam negeri. Periode yang keempat yaitu periode pada tahun 1958 sampai 1967. Pada periode ini terjadi hambatan-hambatan dan kesulitan yang dialami oleh industri farmasi karena kekurangan devisa serta adanya sistem penjatuhan bahan baku. Pada periode ini juga, terutama pada tahun 1960 sampai tahun 1965, akibat dari tahun sebelumnya yang menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi suram dan industri farmasi dalam negeri hanya mampu memproduksi 30% dari kapasitas produksi. Demikianlah materi yang saya paparkan hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.